Halo Sobat Sejuta Inspirasi, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih rezeki bisa seret? Padahal kerja setiap hari, tapi kok tetap aja hasilnya begini? Tapi sebelum kita lanjut ke topik pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di samping kanan, share this video dan turn on the bell notification-nya ya. Oke, lanjut. Di dunia ini pasti semua orang pingin banget punya rezeki banyak agar bisa menikmati hidup. Dan semua orang berlomba-lomba untuk mencari rezeki setiap hari, tapi pastinya dengan cara yang halal ya. Dan Sobat Sejuta Inspirasi pernah banget mikir, kok masih seret aja ya duitnya? Padahal udah bekerja keras dari pagi sampai malam, tapi kok rezekinya masih segitu aja? Terkadang, kita membuat persepsi bahwa rezeki seret itu karena kurangnya berusaha, kurangnya kerja keras. Padahal sebenarnya ada alasan yang menghalangi rezeki kamu loh sobat. Jadi penasaran, apa aja ya kira-kira alasannya? Nah, ini nih yang pertama, yaitu lupa tanggung jawab kepada orang tua. Orang tua adalah paling utama loh supaya rezeki banyak. Kok bisa gitu sih? Orang tua sudah mengurus kita dari sebelum lahir hingga kita dewasa sekarang. Tetapi setelah kita menjadi sukses, kita lupa bahwa rezeki itu bisa datang karena doa orang tua. Mau seberapa keras kita kerja, kalau kita menyakiti hati orang tua, lupa dengan tanggung jawab kita kepada mereka, rezeki tidak akan pernah mengalir. Karena menyakiti hati orang tua itu mempersempit rezeki di dunia. Menjaga perasaan orang tua akan membuka rezeki kita loh. Makanya, jangan sampai lupa ya untuk membalas kebaikan mereka selama ini. Dijamin deh, hidup kalian pasti tentram banget. Jangan berani-berani deh nyakitin hati orang tua. Yang kedua, pelit, tidak mau sedekah. Memberi bukan berarti mengurangi, tetapi sama dengan menambah rezeki. Ketika kita sudah menjadi orang sukses, terkadang kita lupa untuk melakukan sedekah. Padahal, bersedekah itu penting loh supaya rezeki itu mengalir terus. Sedekah merupakan pintu rezeki yang luas, tanpa harus bekerja keras. Dan sudah menjadi perintah Tuhan untuk mengeluarkan sebagian rezeki yang sudah didapat. Bila kamu menolak, maka Tuhan akan menutup jalan rezeki dan berkahnya. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Jadi jangan pelit-pelit ya sobat. Yuk, berbagi kebaikan kepada semua orang. Bersedekah tidak akan membuat hidupmu semakin sulit kok. Justru akan memberikanmu hidup yang lebih baik. Pasti Sobat Sejuta Inspirasi punya banget nih teman yang suka mengeluh. Merasa bahwa semua yang dilakukannya itu kurang memuaskan. Dan suka banget menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Ini nih yang nggak boleh ditiru ya. Orang yang tidak pernah bersyukur, tidak akan pernah menerima dengan ikhlas apa yang dimilikinya. Merasa hidup adalah pertandingan siapa yang memiliki harta paling banyak dan tidak ada satupun yang tidak dikeluhkan. Misalnya, cuaca mendung di saat akan berangkat ke kantor, atau kesehatan yang semakin parah, bahkan lalu lintas macet saja bisa membuat orang mengeluh berkepanjangan loh. Yang harus sobat lakukan adalah stop mengeluh. Yuk, mulai bersyukur dengan apa yang dimiliki. Percaya bahwa Tuhan itu adil dalam membagi rezeki kepada hambanya. Kurangi mengeluh, perbanyak ibadah kepada Tuhan. Keempat, memutuskan silaturahmi. Memutus tali silaturahmi berarti memutus jembatan rezeki. Ada pepatah mengatakan bahwa rezeki itu juga bisa datang dari orang lain. Bisa teman waktu sekolah dasar, teman waktu SMA, kadang teman yang baru kenal pun juga bisa. Kalau memutus jembatan rezeki, pasti rezekinya akan terhambat dan berkurang bukan? Tuhan memberikan rezeki dengan cara bergerak dari satu tangan ke tangan yang lain, salah satunya melalui silaturahmi. Jadi jangan sampai ya memutus silaturahmi.
sambung silaturahmi sebanyak-banyaknya. Karena bisa aja loh, dengan cara ini kita bisa mendapatkan rezeki yang banyak, jodoh, dan juga pekerjaan yang tidak terduga. Yang kelima, penyakit hati, kotor akal, bicara kasar. Siapa nih di sini yang suka banget gosipin hidup orang? Suka ngira bahwa rezeki teman sendiri bisa dibilang pasti ngepet. Ada-ada aja deh pikirannya. Padahal, rezeki seseorang itu akan sudah ditentukan oleh Tuhan dan tidak semua mendapatkan rezeki yang sama rata. Tetapi masih banyak yang belum bisa untuk bersyukur dengan apa yang dia dapatkan, hingga muncul penyakit hati seperti iri, dengki, berpikir jelek kepada orang lain, dan bicara dengan kata yang kasar. Duh, meresahkan sekali ya sobat ketika ada teman yang seperti ini. Penyakit seperti ini bisa banget loh memutus jembatan rezeki. Karena saat iri, tubuh kita akan menolak informasi kebaikan yang akan datang menghampiri. Dan kita malah fokus mencari kejelekan orang lain. Mulai sekarang, ayo berhati-hati dalam ucapan. Karena pepatah mengatakan, mulutmu, harimaumu. Mulut bisa membuat orang lain sakit hati, dan ketika terjadi, maka kita akan mengalami kesulitan yang disebabkan ucapan kita sendiri. Kurang-kurangi ya sobat, ketenangan hati saat melihat orang lain bahagia merupakan rezeki yang tidak ternilai harganya. Nomor 6. Sholat dan berdoa asal-asalan. Ketika rezeki terasa sangat sulit, sudahkah kamu mengecek kembali kebiasaan harianmu? Kebiasaan kecil saja bisa membuat rezeki kita merasa sempit. Misalnya, beribadah asal-asalan kepada Tuhan. Yang kita dapatkan juga rezeki asal-asalan. Namun, ketika kita bersungguh-sungguh, maka akan mendapatkan yang sepadan atau bisa lebih besar dari yang kita lakukan. Jika kamu ingin rezekimu bertambah banyak, mulailah beribadah dengan sungguh-sungguh. Sampai kapanpun, bila kamu tetap melakukan semuanya asal-asalan, maka tidak akan ada perubahan dalam hidupmu. Nomor 7. Malas dan buang-buang waktu. Pasti ada banget nih yang mikir ingin banget kerja sambil malas-malasan di rumah. Secara logis, rezeki tidak bisa didapatkan dengan cara malas-malasan dan menunda pekerjaan, salah satunya yaitu tidur. Memang, Tuhan sudah menjamin besar kecilnya rezeki terhadap manusia. Tetapi, semua itu bergantung pada masing-masing orang dalam berikhtiar. Jika kamu memang ingin merubah hidupmu, kurangi malasmu. Berhenti menunda-nunda pekerjaan. Ke-8. Tidak ingat akan kematian. Kita terbuat dari tanah, dan saat kita mati, kita juga akan masuk ke dalam tanah. Siapa sih yang tidak pernah dengar ungkapan itu? Pasti semuanya pernah. Apalagi saat kita mulai sekolah dasar. Tetapi ketika kita sudah kaya raya, memiliki rezeki yang banyak, kita akan lupa bahwa itu semua hanyalah harta dunia. Tidak akan pernah bisa kita bawa mati. Hal ini yang membuat rezeki kita tertahan. Kita terlalu asik dengan duniawi sampai kita lupa bahwa Tuhanlah yang memberi rezeki kepada hambanya. Membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin jauh seperti sholat, membaca Al-Quran, lupa menjalankan perintahnya akan menghambat rezeki kita. Bencana bukan datang dari orang lain, melainkan karena kita semakin jauh dari Tuhan. Jadi, mulailah mendekatkan diri kepada Tuhan. Ke-9, susah untuk memberikan senyuman. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain dapat mendatangkan rezeki. Hubungannya apa? Senyum itu adalah ibadah. Senyum adalah sedekah yang tidak semua orang bisa melakukannya. Orang yang selalu tersenyum, rezekinya jauh lebih banyak. Murah senyum juga murah rezeki. Senyum adalah energi positif, wajah yang tersenyum lebih terlihat percaya diri dan sukses. Cara sedekah itu mudah. Perbanyak tersenyum dengan ramah dan tulus ikhlas.
Gimana Sobat Sejuta Inspirasi? Banyak banget kan alasannya? Kebiasaan kecil aja bisa menghambat rezeki, apalagi dosa besar. Yuk, rubah perilaku kita mulai dari sekarang. Mulai dari hal kecil aja seperti tersenyum dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Gampang banget kan? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Sejuta Inspirasi, share this video and turn on the bell notification-nya, supaya Sobat Sejuta Inspirasi tidak ketinggalan video terbaru Sejuta Inspirasi. Karena satu share dan satu subscribe dari Sobat Sejuta Inspirasi sangat bermanfaat bagi kami, dan semoga saling menginspirasi dan mengingatkan ya. Sampai jumpa!